Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Azkia, NIM 1221016 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada kelas A akan menyampaikan presentasi saya terkait ujian akhir semester 1 dengan mata kuliah Ilmu Hadis. Baik, saya akan menjawab soal-soal berikut. Yang soal kedua, dalam pembahasan ilmu hadis terdapat istilah hadis maklub. Apa maksud hadis ini? Jelaskan bagian hadis maklub, kriteria atau syarat masing-masing, dan kemukakan contoh hadis yang dipaparkan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu hadis maklub. Hadis maklub adalah hadis yang wajib diterima atau dapat dijadikan sebagai hujjah. Hadis maklub terbagi dua, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Yang pertama yaitu hadis sahih. Secara bahasa, hadis sahih artinya sehat atau terbebas dari cacat. Secara istilah, hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sanadnya bersambung, kedabitan yang sempurna, tidak syadz dan tidak illat. Hadis sahih ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Kriteria dari hadis sahih ini adalah yang pertama, sanadnya bersambung. Maksudnya adalah bertemu secara langsung antara guru dan murid yang meriwayatkan hadis tersebut. Yang kedua, perawinya adil. Maksudnya adalah perawinya tersebut seorang muslim, mukallaf atau baligh, berakal sehat, tidak fasik, dan menjaga muru'ah. Yang ketiga, sempurna kedabitannya. Maksudnya adalah perawi tersebut hafal hadis tersebut baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, yaitu tidak syadz. Maksudnya adalah hadis tersebut tidak bertentangan dengan periwayatan hadis lain yang perawinya lebih siqah. Yang kelima adalah tidak illat. Maksudnya adalah hadis tersebut terbebas dari cacat penulisan. Salah satu contoh hadis sahih yang akan saya paparkan berikut ini adalah hadis riwayat dari At-Tirmizi yang berbunyi, An Abdillah bin Amrin wa radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis hasan menurut bahasa artinya baik, sementara menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, bersambung sanadnya, namun sedikit kurang sempurna kedabitannya, tidak syadz dan tidak illat. Hadis hasan juga terbagi menjadi dua, yaitu hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi. Kriteria dari hadis hasan ini sebenarnya sama dengan hadis sahih, namun terdapat kekurangan pada kesempurnaan kedabitannya, yaitu perawi pada hadis hasan ini kurang sempurna kedabitannya, sehingga yang tadinya harusnya hadis tersebut sahih, tapi karena kurang sempurna kedabitannya, ia dijatuhkan sebagai hadis hasan. Salah satu contoh hadis hasan yang akan saya paparkan berikut ini adalah hadis riwayat At-Tirmizi yang berbunyi, Haddatsana Qutaibah, haddatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Duba' an Abi Imran al-Jawni an Abi Bakr bin Abi Musa al-Ash'ari qala sami'tu Abi bihadratil aduwi yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannah tahta zilalis suyuf. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu soal yang ketiga dengan soalnya kemukakanlah definisi hadis maudhu' atau palsu, berikan contoh hal-hal apa saja yang melatar belakangi kemunculan hadis ini, bagaimana cara mengantisipasi penyebarannya. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari hadis maudhu'. Hadis maudhu' atau hadis palsu ini, menurut bahasa artinya merendahkan, menjatuhkan, ataupun mengada-ngada. Sementara menurut istilah, hadis maudhu' ini artinya berita kebohongan atau hadis yang dibuat oleh seseorang atas dasar kebohongan dengan mengatasnamakan Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW. Selanjutnya, saya akan menyampaikan contoh-contoh dari hadis maudhu' yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, seperti
An-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, dan contoh lainnya adalah al-ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat. Kedua hadis tersebut adalah contoh dari hadis maudhu' yang sudah sering kita dengar dalam kalangan masyarakat. Hal yang melatar belakangi munculnya hadis maudhu' ini diantaranya tentu saja karena konsekuensi dari tidak dibukukannya hadis pada masa Rasulullah masih hidup, sehingga oknum-oknum tertentu menyalahgunakan hadis tersebut untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok mereka. Di antara alasan-alasan mereka menggunakan hadis maudhu' ini atau menciptakan hadis maudhu' ini, yang pertama, aliran-aliran kalam atau aliran-aliran tertentu menggunakan hadis maudhu' ini untuk memperkuat aliran mereka sehingga orang-orang lebih percaya kepada mereka. Yang kedua, digunakan untuk mendekati raja-raja sehingga raja-raja tersebut lebih memberikan kepercayaan kepada mereka dan mereka mendapatkan kedudukan di tata yang tertinggi. Yang ketiga, hadis maudhu' ini digunakan untuk mencari rezeki atau pekerjaan. Dengan hadis maudhu' ini, mereka lebih mudah untuk mendapat kepercayaan orang, sehingga orang-orang lebih mudah memberikan pekerjaan kepada mereka, atau dengan hadis maudhu' itu mereka mendapatkan uang. Cara mengantisipasi penyebaran hadis maudhu' diantaranya, yang pertama, memelihara sanad hadis, yang kedua, meningkatkan kesungguhan dalam meneliti hadis, yang ketiga, pembukuan hadis, yang keempat, pembentukan ilmu hadis dalam segala bidang, yang kelima, mengkaji atau merumuskan istilah-istilah yang ada dalam ilmu hadis, yang keenam, membasmi kebohongan-kebohongan yang ada terhadap hadis, yang ketujuh, menerangkan keadaan perawi, sejarah hidup perawi tersebut, dan kepribadian perawi tersebut dalam terhadap aspek jar wa ta'dil. Yang kelima, membentuk upaya-upaya untuk menentukan hadis maudhu' baik dalam sanad maupun matan. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.